Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Siti Nurhaliza dari 5C Akuntansi Perpajakan dengan NPM 227558085. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendapatan dan piutang yang ada di akuntansi sektor publik. Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang menjadi hak pemerintah daerah adalah tidak perlu membayar kembali dan laporan realisasi anggaran ini adalah laporan keuangan yang menjanjikan perbandingan antara realisasi pendapatan belanja dengan estimasi pendapatan dan anggarannya yang telah ditetapkan di awal tahun. Laporan ini disajikan per semester atau per tahunan. Lalu komponen yang disediakan pada laporan realisasi anggaran ini adalah belanja, pembiayaan, transfer, surplus, defisit, dan sisanya merupakan pembiayaan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan ini berguna untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumber-sumber ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran, yang pertama ada pendapatan, yaitu penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua itu adalah belanja. Belanja merupakan pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang melalui silpa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali membayarannya kembali kepada pemerintah. Yang ketiga itu ada transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana bagi hasil, dan dana yang lainnya. Lalu yang keempat adalah pembiayaan atau financing, adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak terpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Lalu laporan realisasi anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Prinsip akuntansi pendapatan daerah dari laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat disetor kepada kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak terulang non-crunching atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran dan lebih dari periode yang ditentukan untuk dikoreksi. Lalu ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengurangan. Pendapatan menurut laporan operasional. Laporan operasional atau LO adalah laporan yang menjanjikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, pembiayaan, surplus, atau defisit disandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan dalam laporan operasional ini adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ekuitas atau pendapatan yang disajikan sesuai dengan klasifikasiannya. Pendapatan laporan operasional ini merupakan hak pemerintah yang tidak perlu dibayar kembali dan diakui sebagai hak pemerintah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Realisasinya juga ditandai dengan munculnya sumber daya ekonomi sebagai aliran masuk pada pendapatan. Klasifikasi pendapatan laporan operasional itu ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada pendapatan lain-lain yang telah disahkan oleh pemerintah daerah. Ada kode akun untuk pelaporan realisasi anggaran, yaitu ada kode 4, itu terdapat pada pendapatan, yang kelima adalah belanja, yang keenam adalah transfer, yang ketujuh adalah pembiayaan. Dan untuk kode akun laporan operasional itu ada kode 8, itu untuk pendapatannya, yang ke-9 itu untuk beban.
Lalu ada penyajian laporan realisasi anggaran disajikan dengan pendapatan yang ada di laporan operasional pemerintah daerah. Nah, piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang menerima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan hak tagih karena pinjaman kepada pihak yang lain. Piutang juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada piutang pendapatan, yaitu piutang yang ada pada pendapatan pemerintah yang berupa hak piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain atau PAD yang sah. Terus ada piutang transfer pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Dan piutang pendapatan lainnya yang termasuk pada piutang lain-lain itu adalah bagian lancar dari tagihan jangka panjang yang ada di piutang pada laporan keuangan. Piutang tersendiri terdapat surat ketetapan atau dokumen yang sah, terdapat surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi sampai periode pelaporan. Pengakuan piutang usaha terjadi ketika perusahaan menjual produk secara kredit dan memberikan jasa tapi belum mendapatkan pembayaran dari pelanggan. Namun pengakuan piutang ini eratnya dengan pengakuan pendapatan, dan biasanya pendapatannya dicatat sebagai proses laba setelah dan terrealisir dengan baik. Piutang juga disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Lalu ada disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Lalu ada aset lancar diungkapkan pula dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan dari saya untuk materi tentang pendapatan dan piutang pada akuntansi sektor publik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.